Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari Chodenshi Bioman. Diketahui seri Super Sentai ini merupakan seri ke-8 dari era Showa. Seri ini juga pernah tayang di Indonesia yaitu di TVRI dan juga RCTI pada tahun 1987 sampai 1992. Di sini diceritakan 1000 tahun yang lalu planet Bio dihancurkan karena penyalahgunaan teknologi bioelektronik. Sebelum kehancurannya, ilmuwan planet itu mengirim biopartikel ke bumi untuk melindungi kehidupan di sana. Lalu di tahun 1980, ilmuwan jahat bernama Dr. Man, seorang manusia yang merubah dirinya menjadi cyborg, mendirikan Neo Empire Gear dan berambisi menaklukkan dunia menggunakan teknologi bioelektronik itu. Untuk melindungi bumi, Bio Robo atau robot raksasa dari planet Bio muncul di bumi dan memilih 5 keturunan manusia yang telah terpapar biopartikel dari nenek moyang mereka untuk menjadi Chodenshi Bioman. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu ketika diperlihatkan markas dari Shintai Koku Gear atau Neo Empire Gear milik sebuah organisasi jahat yang dipimpin oleh seorang mantan ilmuwan bernama Dr. Man. Pada saat itu ia pun memerintahkan robot raksasanya yang bernama Kabuto Kans untuk memulai invasi ke bumi. Tujuan Dr. Man melakukan semua itu ternyata karena ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ialah ilmuwan terpandai. Dan ia pun memilih Jepang sebagai negara pertama yang akan mereka invasi. Lebih tepatnya kota sains bernama Technotopia 21. Setelah Kabuto Kans diluncurkan, Dr. Man juga mengerahkan kroco-kroconya yang disebut pasukan petir. Dan di saat yang sama, sebuah robot bernama Bio Robo muncul mencari 5 pewaris biopartikel. Diketahui Technotopia merupakan kota yang sangat maju di era itu karena di sana banyak orang-orang yang sangat pandai. Ketika seorang pria bernama Shirogo sedang berlatih terjun payung, tiba-tiba pancaran energi dari Bio Robo membuatnya hilang konsentrasi dan terjatuh. Beruntungnya ia berhasil mendarat dengan selamat. Namun setibanya di bumi, pasukan Dr. Man yang dipimpin oleh Big Three bernama Mason dan juga Genoiju bernama Mesaju memulai serangan mereka yang membuat seluruh warga kota panik. Bahkan di sana mereka juga menghabisi beberapa ilmuwan agar manusia tak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan Dr. Man. Shiro yang hampir ikut menjadi korban di kejadian itu untungnya bisa melarikan diri hingga akhirnya Bio Robo menemukannya. Selain menyelamatkan Shiro, Bio Robo ternyata juga membawa 4 orang lainnya yaitu Hikaru, Shingo, Ryuta, dan juga Mika. Hal itu pun sontak membuat Dr. Man dan pasukannya terkejut serta bertanya-tanya siapa sosok robot itu sebenarnya. Dari kemunculannya, Dr. Man menduga berarti ada saintis yang melebihi dirinya, dan hal itu tentu membuatnya semakin marah. Sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi robot tersebut. Setelah kelima pemuda itu dikumpulkan, Pibo robot android muncul memperkenalkan dirinya dan Bio Robo yang menyelamatkan mereka. Di sana Pibo memberitahukan bahwa untuk melindungi bumi mereka harus menjadi Bioman menggunakan alat yang ia berikan yang bernama Technobrace. Karena berdasarkan penyelidikannya, Pibo merasa kode genetik mereka memenuhi syarat untuk bisa menjadi Bioman. Setelah mendapat perintah dari Dr. Man, Mason dan pasukannya muncul lagi ke bumi untuk menghancurkan Bio Robo. Sehingga Shiro dan kawan-kawan yang berada di sana terpaksa harus berhadapan dengan mereka. Awalnya mereka tak mengerti cara untuk bertarung sebab kekuatan para kroco itu jauh di atas manusia. Namun Pibo meminta kelimanya untuk segera berubah. Meski sempat ragu, namun Shiro akhirnya memberanikan diri mencobanya hingga akhirnya ia berhasil berubah ke wujud Red One. Dan setelah melihat itu, keempat rekannya akhirnya ikut mencoba dan mereka juga berhasil berubah menjadi Bioman. Dengan perubahan bentuk itu, kekuatan serta kecepatan mereka pun mengalami peningkatan. Bahkan mereka juga dipersenjatai sehingga para kroco yang ternyata adalah robot itu dengan mudah dihancurkan. Di sana Pibo pun menjelaskan bahwa tujuan para penjahat itu sebenarnya adalah ingin memperbudak bumi. Selain kemampuan fisik, Pibo juga memberitahu bahwa mereka kini dibekali oleh program kontrol yang tertanam di otak superkomputer mereka masing-masing, di mana kemampuan itu dapat membantu mereka menganalisis kekuatan serta pergerakan musuh. Dan setelah mengetahui semua itu, kelimanya akhirnya dengan lebih percaya diri melawan pasukan Dr. Man hingga kelimanya menyatukan kemampuan super bionik otak mereka secara bersamaan. Dengan kekuatan itu, panglima monster terkuat bernama Mesaju akhirnya berhasil dipukul mundur sehingga Mason kembali memanggil Kabuto Kans. Untuk menghadapinya, Pibo pun mengajak para Bioman masuk ke dalam Bio Robo. Meski awalnya sempat terdesak, namun pada akhirnya kelimanya mulai paham cara mengendalikan robot itu. Sehingga dengan kerjasama kelimanya, Kabuto Kans berhasil dikalahkan.
Usai pertarungan, Pibo memuji aksi kelimanya. Namun di sini ternyata Mika memilih pergi dan tak ingin lagi bertarung sebagai Bioman. Di sisi berbeda, Mason pun mendapat hukuman dari Dr. Man karena telah gagal. Sebagai gantinya, ia memerintahkan Farah untuk mencari siapa sebenarnya Bioman. Keesokan harinya, Shiro dan teman-teman berlatih menggunakan Biojet sambil mencari keberadaan Mika. Sementara Mika sendiri ternyata ditemui oleh salah satu Big Three, yaitu Farah dan pasukannya. Di pertemuan mereka itu, Farah bertanya terkait apa itu Bioman dan siapa yang menciptakan Biorobo. Namun sayangnya di sana Mika tak tahu soal itu karena merasa hal itu tak ada hubungannya lagi dengannya. Sehingga ketidaktahuannya lantas membuat Farah kesal dan ia lantas memerintahkan anak buahnya untuk mengajar Mika saat itu juga. Ketika Mika berusaha kabur, sayangnya Psygorn menggunakan telekinesisnya untuk menghajar Mika sehingga ia tak bisa melarikan diri. Namun beruntungnya para Bioman lainnya akhirnya menemukan keberadaan Mika yang terdesak, sehingga mereka pun segera datang menyelamatkannya. Dan setelah membawa Mika ke tempat yang aman, Mika akhirnya bercerita bahwa alasannya tak mau menjadi Bioman sebenarnya adalah karena ia ingin mendedikasikan dirinya menjadi seorang kameramen seperti kakaknya yang telah meninggal serta memotret alam di Afrika. Meski begitu, namun teman-temannya ingin Mika mendengarkan cerita Pibo terlebih dahulu sebelum ia benar-benar memutuskan hal itu. Setelahnya, Mika pun diajak ke markas rahasia Bioman dan tak diduga tempat itu pun membuatnya terkesima. Dan sesampainya di dalam, Pibo pun bercerita bahwa sebenarnya ia dan Biorobo datang ke bumi pada 500 tahun yang lalu dari planet Bio yang penuh ilmu pengetahuan. Di mana kala itu sains sangat berkembang namun ke arah yang salah. Sehingga hal itu malah menyebabkan kehancuran untuk planet itu sendiri. Untuk itu, mereka akhirnya memutuskan untuk melindungi bumi agar tak terjadi hal yang sama. Dan alasannya memilih mereka menjadi Bioman adalah karena mereka memiliki biopartikel yang diwarisi dari nenek moyang mereka 500 tahun yang lalu. Di mana saat itu sebenarnya Biorobo telah menanamkan biopartikel kepada 5 orang terpilih dan pemberani. Sehingga mereka akhirnya menjadi kuat dan mereka berlima adalah keturunan dari kelima orang itu. Di sisi lain di kota, Farah dan pasukannya kembali membuat kekacauan untuk memancing para Bioman keluar. Setelah mendengar cerita itu, akhirnya Mika membulatkan tekad untuk ikut melindungi bumi sebagai Yellow Fort. Usai berubah, mereka akhirnya kembali ke medan pertempuran untuk menghadapi pasukan Dr. Man itu. Setelah para kroco dikalahkan, mereka berlima kembali berhadapan dengan Psygorn. Meski awalnya cukup kesulitan menghadapi kekuatan telekinesisnya, namun akhirnya Mika menggunakan otak komputernya untuk menganalisis pergerakannya. Dari sana mereka akhirnya bisa mendeteksi pergerakan monster itu dengan hologram buatan Mika. Sehingga dengan itu mereka berhasil mengalahkannya. Menyadari anak buahnya kalah, Dr. Man kembali mengutus robot raksasanya bernama Devil Kans. Dan di sini para Bioman mencoba menghadapi robot itu menggunakan Biojet 1 dan 2. Di mana setelah melakukan gatai, ternyata pesawat itu berubah menjadi wujud Biorobo. Tak butuh waktu lama, setelah melancarkan serangan pamungkas, akhirnya robot itu pun hancur. Karena kekalahan mereka, Farah dan Psygorn mendapatkan hukuman dari Dr. Man layaknya yang terjadi pada Mason sebelumnya. Dan di sana komandan monster pun berharap kini adalah gilirannya untuk maju ke medan pertempuran. Akan tetapi sayangnya Dr. Man tak memerintahkannya dan malah pergi mengerahkan mecha Gorilla Kans untuk menghancurkan Biorobo. Sementara itu di markas, para Bioman sedang melakukan pemeliharaan terhadap Biorobo, di mana Shiro dan Hikaru bertugas mengecek mekanisme robot, sedangkan Mika dan Ryuta bertugas membersihkannya, lalu Shingo mengecek bagian mesin. Namun di tengah pekerjaan mereka, tiba-tiba alarm berbunyi menandakan adanya kemunculan monster. Menyadari hal itu, Pibo lantas memerintahkan para Bioman meluncur ke TKP untuk menghadapinya menggunakan Biorobo. Di pertarungan itu awalnya Biorobo berhasil membuat Gorilla Kans terpojok. Akan tetapi tak berselang lama keadaan berbalik hingga membuat Biorobo mengalami kendala. Setelah diperiksa oleh Shingo, ia baru ingat bahwa sebelumnya ia meninggalkan kunci di sana. Sehingga kunci itu terjatuh dan membuat sirkuit energi Biorobo terganggu. Melihat Biorobo yang tak berdaya, Gorilla Kans pun memanfaatkan situasi itu untuk menghajarnya. Namun Shingo yang tak ingin robot itu rusak terpaksa membiarkan dirinya tersengat listrik agar energi robot itu menyala sementara untuk membantu mereka melarikan diri. Dan sesampainya di sebuah tempat, Biorobo pun tumbang karena kehilangan energi lagi. Sementara Shingo yang tak sadarkan diri dibawa keluar oleh rekan-rekannya untuk disadarkan. Selagi mereka membantu Shingo, Red One atau Shiro mengambil sirkuit energi yang baru dari Pibo untuk memperbaiki Biorobo.
Akan tetapi di perjalanan kembali ke Bayo Robo, Red One pun dihadang oleh Komandan Monster. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun sayangnya Red One dengan mudah dibuat terpojok. Lama kemudian monster lainnya muncul sehingga di sana Red One menjadi bulan-bulanan oleh kedua monster itu. Ketika ia pingsan, Shiro dibangunkan oleh seekor anjing. Dan di sana ia lantas teringat cerita yang sempat disampaikan Pibo terkait leluhurnya yang menerima biopartikel. Di sana ia baru mengerti karena alasan itu juga kenapa ia bisa mengerti bahasa hewan. Tak berselang lama, Komandan Monster dan pasukannya menemukan keberadaan Shiro. Mau tak mau ia pun kembali berubah untuk segera mengantarkan sirkuit cadangan dan memasangnya pada Bayo Robo dengan dipandu oleh hewan-hewan yang ada di sekitar sana. Sementara di tempat sebelumnya, Shingo akhirnya tersadar. Dan di saat yang sama, Pibo menginformasikan pada mereka bahwa Shiro berada dalam masalah. Karena itu mereka pun berubah dan bergegas ke lokasi Shiro untuk membantunya. Dengan kerjasama kelimanya, Komandan Monster pun berhasil diatasi menggunakan Bayo Elektron. Setelahnya mereka pun kembali ke Bayo Robo yang sedang diserang oleh Gorilla Khans. Setelah sirkuit cadangan terpasang, Bayo Robo kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan melawan robot monster itu. Setelah mengerahkan beberapa serangan, akhirnya Gorilla Khans berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Komandan Monster kembali bersama Joe bawahannya. Karena kinerjanya juga mengecewakan, maka seperti rekan-rekannya mereka juga mendapatkan hukuman dari Dr. Man. Dan di sini part 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Bioman part 1 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.